Bismillah 21 kali, Bismillah 100 kali, Bismillah 113 kali, Bismillah 313 kali, Bismillah 787 kali, Bismillah 2500 kali, bahkan Imam Ghazali menyarankan Bismillah 12.000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak membacanya, kapan waktu membacanya, dan diniatkan untuk hajat apa. Itulah yang insya Allah nanti akan kita bahas dalam konten kali ini. Bismillah 21 kali, Bismillah 100 kali, Bismillah 113 kali, Bismillah 313 kali, Bismillah 787 kali, Bismillah 2500 kali, bahkan Imam Ghazali menyarankan Bismillah 12.000 kali. Insya Allah, wadah 12.000 kali. Dan sebelum saya uraikan secara detail hitungan basmalah, kapan membacanya, jumlahnya, kemudian diniatkan untuk hajat apa, perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang lebih mendasar yang harus kita ketahui, yang harus kita kuatkan sebelum kita mengamalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bahwa perintah untuk mengawali segala aktivitas yang sifatnya baik dengan bismillah. Karena kalau tidak, maka yang kita kerjakan tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Contoh, mau masuk rumah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah. Jika tidak, maka setan akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Akhirnya apa? Seisi rumah kita akan terkontaminasi dengan aura setan, hawa setan, yang kemudian isi rumah kita kurang keberkahan. Kemudian mau makan dan minum, baca bismillah. Jika tidak, maka setan akan ikut membersamai ketika kita makan, bareng kita makan. Walhasil, apa yang kita makan tidak akan berkah. Lawang dibersamai setan. Ya. Kemudian gelas yang akan kita pakai buat minum sudah didahului bibir setan. Bibirnya setan sudah menaruh di gelas yang akan kita pakai buat kita minum. Nauzubillah. Kemudian ketika mau tidur, kok tidak membaca bismillah, maka setan akan ikut membersamai satu ranjang bersama kita. Kita tidur bareng setan. Selanjutnya, apabila suami istri berhubungan badan tidak mengawalinya dengan membaca bismillah, maka setan akan ikut andil dalam persetubuhan itu hingga nanti seumpama melahirkan seorang anak, anak tersebut akan berpotensi menjadi anak yang fasik, jahat, bisa buta, atau buta sebelah, pincang, bahkan yang paling parah berpotensi menjadi kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah beberapa afat-afat atau bahaya-bahaya ketika seseorang tidak mengawali aktivitasnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah juga baca bismillah. Jika tidak, maka setan akan ikut terus sama kita, ngintil. Kalau pakai motor yang bonceng, kalau jalan ya kita digandeng bersama. Jadi kerjaan kita, langkah-langkah kita, aktivitas kita tidak akan ada berkahnya. Itulah bahayanya jika kita tidak mengawali segala aktivitas kita dengan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bahas inti dari konten ini, yaitu manfaat-manfaat hitungan banyaknya jumlah bismillah yang akan kita baca, kapan waktu kita membacanya, dan diniatkan untuk hajat apa. Pertama, bismillah 21 kali. Jika kita membaca bismillah 21 kali, manfaatnya apa? Manfaatnya lil hifdzi mim mautil fajaati. Insya Allah kita akan terjaga dari mati mendadak. Kapan membacanya? Ketika hendak tidur. Jadi sebelum kita mau tidur, kita membaca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan itu insya Allah barokah bismillah, Allah akan menjaga kita dari mati mendadak. Kemudian Allah juga akan menolak segala bencana yang akan menimpa kita. Daf'in min kulli bala wa afah. Kita akan terjaga dari terkena bala
atau segala sesuatu kerusakan yang lain. Kemudian barokahnya bismillah 21 yang kita baca tadi, Allah juga akan mengamankan kita dari kejahatan setan, wasarikoh dan pencurian, wal harik dan kebakaran. Masya Allah, 21 kali. Sempatkan, 21 kali. Kemudian bismillah 100 kali. Faedahnya apa? Faedahnya ini untuk dibaca pada orang yang kesakitan dan orang yang terkena sihir. Alal waj'i wa alal mashur. Dibaca pada orang yang sedang kesakitan dan orang yang terkena sihir. Kemudian membaca bismillah 113 kali pada hari Jumat. Cara membacanya gimana? 113 kali dibaca serta berdoa bersama khotib sambil memohon apa yang menjadi kebutuhan kita. 113 kali dibaca. Kemudian ketika khotib berdoa pada khutbah keduanya, kita berdoa itu. Sebelumnya kita sudah membaca bismillah 113 kali. Kemudian bismillah 313 kali. Di sini sambil membaca sholawat. Sholawatnya 100, bismillahnya 313. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi Muhammad. Intinya 313, kemudian diselipi sholawat 100 kali. Diselipi sholawat 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian, nah kalau yang 313 kali itu untuk lizadati rizki, menambah rizki. Ya. Jadi kalau dibaca 113 kali, ketika tadi bersama doanya khotib, maka insya Allah apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 313 kali dibersamai dengan sholawat. Untuk apa? Liziyadati rizki, untuk menambah rizki. Kemudian jika dibaca 787 kali, untuk apa? Untuk memenuhi hajat umum. Apapun yang menjadi hajat kita, insya Allah akan kabul. Barokahnya bismillah berapa? 787 kali. Kemudian ada yang mengatakan bismillah 2500 kali ba'da subuh. Gunanya apa? Untuk kefutuhan ilmu. Ini bagi para pelajar, santri dan seterusnya. Mohon diamalkan 2500 agar kefutuh, mudah paham, ya. Gitu. Kemudian Imam Ghazali 12.000 kali. Ini berat. Ini enggak tak sampaikan panjang kali lebar. Masya Allah. Jadi itulah beberapa kandungan faedah-faedah membaca bismillah berapa? 21 kali, 100 kali, 113, 313, 787, 2500 dan 12.000. Sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Ada satu lagi yang jangan sampai terlewatkan, yaitu ketika apa-apa yang akan kita lakukan, mengerjakan bismillah, duduk, berdiri, makan, tidur, apapun itu, wudhu dan seterusnya, apa manfaatnya? Insya Allah kita akan diringankan ketika sakaratul maut, dan kemudian kita akan terhindar dari kesempitan ketika di alam kubur, dan kuburan kita insya Allah akan menjadi luas barokahnya. Kita mengawali apapun yang menjadi aktivitas kita dengan bismillah. Betapa hebatnya bismillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada yang komentar, mohon mengamalkan, monggo. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.